Ya baik, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi teman-teman pioner, ini adalah video lanjutan dari video yang tadi teman-teman ya. Ini adalah video yang kedua daripada pembahasan updatean terbaru dari core team yang tadi saya bahas. Jadi teman-teman yang belum simak video pertama saya yang tadi ya, silahkan simak dulu. Baru kemudian teman-teman simak video yang ini teman-teman ya, supaya teman-teman tidak gagal paham. Baik, di sini kan ada updatean terbaru ya terkait dengan updatean dari core team ini. Kita akan bacakan selengkapnya di bagian read more ini teman-teman ya. Yang video lanjutan yang tadi teman-teman ya, ini ya. Oke, di sini kan bahasa Inggris ya. Tadi saya sudah coba translatekan teman-teman. Di sini saya akan bacakan semuanya ya. Nah, kita akan coba analisa teman-teman. Nah, di sini ini di bagian read more teman-teman. Kita akan bacakan kepada teman-teman ya. Kita akan selalu update video-video terbaru ya. Kita akan kawal terus Pi Network updatean terbaru ya. Karena kita memining juga nggak baru kemarin sore teman-teman. Kita sudah lama gitu ya. Oke, di sini saya akan bacakan dan sekaligus analisa bareng-bareng teman-teman ya. Jika analisa saya salah silahkan komen di bawah aja. Dan teman-teman silahkan simak aja apa yang saya sampaikan ini teman-teman ya. Oke, saya akan bacakan teman-teman ya selengkapnya. Pada tanggal 28 Desember 2021, kami meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari buku putih Pi yang diperbarui atau buku putih Desember. Satu bab ya teman-teman, model token dan penambangan. Ini satu babnya. Menjelaskan model pasokan Pi, mekanisme ya penambangan baru dan imbalan penambangan dalam batas pasokan. Silakan gunakan buku putih Desember yang ditautkan di sini ya sebagai referensi untuk detail berikut. Kalimat di sininya itu adalah kita bisa klik nanti tulisan biru di situ teman-teman. Bisa lihat nanti teman-teman ya. Untuk buku putih Desembernya. Oke, saya akan bacakan dulu teman-teman ya. Pada tanggal 1 Maret 2022, mohon maaf, formula penurunan hadiah mulai berlaku. Jadi mulai 1 Maret kemarin kan sudah formula penurunannya sudah berlaku. Secara khusus ya, tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh rumus. Maksudnya rumus dalam Pi gitu ya, yang dijelaskan di bagian berikut. B tetap konstan selama sebulan dan kemudian disesuaikan setiap bulan berikutnya berdasarkan rumus. Pada 14 Maret 2022, mekanisme penambangan baru yang mencakup hadiah baru yang ditentukan dalam buku putih Desember mulai berlaku lagi teman-teman ya. Perintis sekarang dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian Pi, penggunaan aplikasi, dan operasi node. Berdasarkan formula penerbitan hadiah, tarif penambangan dasar B turun lagi pada 1 Juni kemarin teman-teman. Jadi sudah ada 3 tahap penurunan teman-teman ya dari 1 Maret ya. Nah kemarin ya 1 Juni itu sesuai dengan rencana ya. B baru ini berlaku saat perintis meluncurkan sesi penambangan baru pertama mereka di bulan Juni dan akan tetap konstan sepanjang bulan. Akan ada huruf B baru di bulan Juli ya teman-teman. Di bawah ini adalah rincian lebih lanjut diumumkan pada tanggal 1 Maret tentang formula penerbitan hadiah. Bagaimana B dihitung dan apa yang dapat dilakukan oleh pioner untuk meningkatkan tingkat penambangan individu mereka. Tarif penambangan baru dan formula penerbitan hadiah versi pertama formula penerbitan hadiah diumumkan pada 1 Maret 2022 sampai fungsi eksponensial menurun yang dijelaskan di bawah, di mana dalam kombinasi dengan aktivitas penambangan, tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh formula. Penurunan bulan B terjadi pada hari pertama setiap bulan baru dan tetap konstan sampai akhir bulan itu. B akan terus disesuaikan berdasarkan formula dan penurunan secara bulanan di masa mendatang. Perhatikan bahwa tarif penambangan dasar baru akan berlaku pada awal setiap sesi penambangan baru pertama setiap pioner di bulan itu. Jadi dari postingan updatean terbaru dari core team ini teman-teman ya, disimpulkan dari setiap awal bulan per mulai 1 Maret ya teman-teman. Per mulai 1 Maret, kemudian 1 Mei, kemudian 1 Juni ya kemarin. Setiap awal bulan
per 1 Maret ya teman-teman, ingat-ingat ya, per 1 Maret sampai sekarang per 1 Juni itu tingkat penambangan ya, tarif penambangan dasar itu berlaku teman-teman, atau semakin turun dan semakin menurun. Formula ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa hadiah penambangan Pioneer berada dalam batas total pasokan 65 miliar. Seperti analisa di video saya sebelumnya kemarin, bahwa batas total pasokan koin Pi Network itu adalah 65 miliar teman-teman. Silakan yang belum simak video saya sebelumnya tentang analisa saya kemarin teman-teman ya, terkait dengan harga gitu ya, terkait dengan pasokan 65 miliar koin ini teman-teman. Silakan cek di deskripsi ataupun cek di channel saya sebelumnya, saya sudah upload kemarin teman-teman. Yang dialokasikan ya, pasokan 65 miliar yang dialokasikan untuk hadiah penambangan seperti yang diumumkan di buku putih Desember. Fungsi eksponensial yang menurun ini bersama dengan mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, eksibilitas, umur panjang, dan kelangkaan. Jadi core team ini membuat mekanisme setiap bulan itu penambangan itu menurun ya, itu agar supaya terjadi kelangkaan, intinya seperti itulah ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kalau semakin langka, semakin susah mendapatkan koin Pi Network, dan ditambah lagi pengguna user atau minernya itu semakin banyak, artinya semakin sulit mendapatkan koin Pi Network, dan itu hukum supply demand pasti akan berlaku ya teman-teman. Jadi kuncinya di situ. Selain itu, ini mengukur penghargaan Pioneer atas kontribusinya ke jaringan dengan tepat. Meskipun B berkurang, perintis sekarang memiliki lebih banyak jalan untuk membuat jenis kontribusi lain ke jaringan dan meningkatkan tingkat penambangan masing-masing. Ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mekanisme penambangan baru pada 14 Maret hari Pi 2022 kemarin. Mekanisme penambangan baru mulai berlaku bersama dengan jenis hadiah baru, penguncian, penggunaan aplikasi, dan operasi node seperti yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember. Bersama-sama, versi pertama dari formula penerbitan hadiah jaringan yang menurun dan mekanisme penambangan baru menandai kemajuan besar dalam pengembangan model token dan desain penambangan jaringan Pi selama fase mainnet. Langkah-langkah tambahan ini lebih jauh menunjukkan bagaimana periode enclosed mainnet atau mainnet tertutup gitu ya, menawarkan peluang jaringan untuk beralih pada formula tertentu berdasarkan temuan yang sedang berlangsung serta pemodelan dan simulasi token. Harap dicatat teman-teman bahwa formula eksponensial menurun di bawah ini adalah versi pertama dari formula penerbitan reward, karena tidak mungkin untuk secara tepat memprediksi ya data masa depan di mainnet dan dari penambangan baru. Versi pertama ini itu dirancang berdasarkan data masa lalu, simulasi, dan asumsi terbaik seperti 35 miliar sisa pasokan untuk imbalan penambangan di masa mendatang. Artinya masih 35 miliar sisa pasokan ya teman-teman ya untuk masa mendatang. Penguncian Pioneer dan faktor ekosistem secara keseluruhan, misalnya 35 miliar Pi yang tersisa diperkirakan berdasarkan data yang tersedia saat ini tentang saldo seluler perintis yang sebenarnya. Angka yang lebih akurat akan ditentukan oleh kecepatan KYC jaringan dan seberapa banyak Pi dimigrasikan ke mainnet di masa mendatang. Data lebih lanjut dan simulasi berkelanjutan akan membantu menilai asumsi berdasar tersebut dalam formula penerbitan hadiah, dan dengan demikian dapat mengarah pada penyesuaian formula sesuai dengan tujuan jaringan seperti yang dijelaskan di atas. Supply limit ya dinyatakan dalam Pi per hari X ya, kemudian less D total mining reward di situ 1220 atau 35 miliar, di mana supply limit adalah output dari formula ini yang mengalokasikan jumlah tertentu Pi setiap hari untuk waktu yang tidak terbatas sambil memastikan total penerbitan di masa mendatang tidak ada melebihi sisa pasokan yang tersedia. Less day total mining reward sama dengan total hadiah penambangan Pi yang dikeluarkan pada hari sebelumnya. 1220 adalah faktor penyetelan untuk disetel lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang. Dan 35 miliar adalah perkiraan jumlah Pi yang tersedia bagi Pioneer untuk ditambang di masa mendatang. Artinya teman-teman, dari total supply koin Pi Network 65 miliar, saat ini sudah masih tersisa 35 miliar.
Nah, ini kesempatan. Maka oleh sebab itu penambangan setiap bulannya dikurangin teman-teman, percepatannya gitu ya. Nah, di sini teman-teman, bagaimana cara menghitung B bulanan gitu ya. Nah, white paper Desember menyatakan bahwa tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem akan disesuaikan secara dinamis untuk menjaga penerbitan imbalan penambangan dalam batas pasokan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu bisa tahunan, bulanan, harian, jam, atau bahkan lebih rinci. Untuk mempermudah, kami memulai B dinamis setiap bulan, artinya B akan tetap konstan selama sebulan dan akan disesuaikan berdasarkan formula penerbitan hadiah di aktivitas penambangan jaringan pada akhir setiap bulan. Dimulai dengan B yang tetap konstan selama sebulan membantu perintis memahami aplikasi dari 1. Batas pasokan baru, 2. Mekanisme penambangan baru dengan imbalan baru, dan 3. Sifat B yang lebih dinamis. Berpotensi di masa depan satu persatu waktu. Mengingat bahwa konsep-konsep ini kompleks dan semuanya berpengaruh pada imbalan penambangan pioner. Pada saat yang sama, periode bulanan cukup singkat untuk mengoreksi setiap potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan P yang menyimpang dari formula penerbitan hadiah, sementara B cukup stabil untuk pioner untuk mengikuti dan menyesuaikan kontribusi mereka ke jaringan untuk ditambang imbalan. B setiap bulan dihitung berdasarkan batas persediaan untuk bulan tersebut berdasarkan rumus ini dan jumlah semua koefisien hadiah dari semua perintis aktif dari hari terakhir bulan sebelumnya. B ini tetap konstan sepanjang bulan dan diperbarui lagi pada hari pertama bulan berikutnya. Artinya setiap bulan itu akan diperbarui tingkat penambangannya teman-teman. Artinya di awal per 1 tanggal itu. Contohnya kayak 1 Maret ya, kemudian 1 April, kemudian 1 Juni. Nah, penyesuaian B ini terjadi setiap bulan. Ketika B tetap konstan dalam sebulan, jumlah total P yang sebenarnya ditambang setiap bulan bervariasi dengan jumlah total perintis, penambangan yang aktif, dan kontribusi yang mereka buat di bulan itu. Pada akhir bulan, jumlah total P yang benar-benar ditambang akan dibandingkan dengan jumlah yang awalnya diproyeksikan oleh rumus. Setiap penyimpangan antara dua angka setiap bulan akan menyebabkan penyesuaian lebih lanjut pada persediaan P yang tersisa. Di sisa periode penambangan yang tidak terbatas, bersama dengan jenis penyesuaian lain yang dijelaskan di atas, misalnya asumsi 35 miliar. Ini kan misalkan ya asumsi nih 35 itu sisanya, sisa pasokan imbalan pertambangan ya. Dengan demikian, B bulanan berpotensi menyebabkan kelebihan penerbitan P ketika ada peningkatan tak terduga dalam jumlah perintis dan tingkat penambangan mereka yang menyebabkan penyimpangan dari formula penerbitan hadiah. Jika penyimpangan seperti itu setiap bulannya besar secara konstan, jaringan dapat pindah ke versi model B yang lebih dinamis di mana pengeluaran bulanan P tetap konstan tetapi B disesuaikan dengan basis waktu yang lebih terperinci. Semakin pendek jangka waktu penyesuaian B untuk mengikuti formula, semakin kecil potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan terhadap batas pasokan yang ditargetkan, dan semakin kecil peluang penyimpangan dari formula selama periode tersebut. Lebih banyak data tentang mainnet dan mekanisme penambangan baru akan membantu pemeriksa kemanjuran B dinamis bulanan saat ini dan menentukan apakah versi B yang lebih dinamis diperlukan. Bagaimana perintis dapat menambang lebih banyak P gitu ya. Nah, meskipun tingkat penambangan dasar telah turun ya, per 1 Juni ini turun lagi gitu ya. Perintis itu memiliki banyak cara teman-teman untuk meningkatkan tingkat penambangan masing-masing ya, menekankan pentingnya memberikan lebih banyak kontribusi ke jaringan. Selain menambang setiap hari, Anda dapat meningkatkan tingkat penambangan individu dengan menyelesaikan lingkaran keamanan atau security cycle ya. Untuk memaksimalkan hadiah lingkaran keamanan, mengundang teman Anda untuk menambang P untuk meningkatkan hadiah tim rujukan, mengingatkan tim rujukan Anda yang ada kepada saya, menyetel dan berkomitmen pada konfigurasi penguncian atau meningkatkan komitmen penguncian Anda saat ini. Terlibat dengan aplikasi directory P browser untuk meningkatkan hadiah penggunaan aplikasi dan menjalankan node di testnet untuk meningkatkan hadiah node. Silakan merujuk ke buku putih Desember
untuk memahami berbagai formula hadiah. Dan perlu diingat bahwa seperti yang disebutkan dalam white paper Desember, semua formula penambangan baru tunduk pada beberapa penyetelan. Ya, jadi itu teman-teman ya, itu informasi selengkapnya terkait dengan updatean 1 Juni kemarin teman-teman ya. Sudah saya bacakan, silakan teman-teman dipahami apa yang saya bacakan ini ya. Jadi intinya Kortim sudah memberitahu bahwa per 1 Maret ya, dari pada tanggal 1 Maret itu terjadi penurunan ya untuk penambangannya, yang misalkan teman-teman perharinya mendapat 1 pi gitu ya, ataupun 2 pi bisa jadi turun gitu ya, atau 0,1. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi setiap bulan per 1 Maret itu akan turun terus teman-teman. Simulasinya bahwa di sini disebutkan dari Kortim sisa untuk penambangan ya itu adalah 35 miliar teman-teman. Nah, teman-teman kalau ingin lebih cepat lebih banyak gitu ya dalam peminingannya atau penambangannya, teman-teman bisa berkontribusi dengan cara memakai node ataupun menambah teman, menambah security cycle, mengundang teman lebih banyak ya, agar supaya tingkat penambangan teman-teman itu semakin banyak ya. Jadi seperti itu artinya dari postingan atau updatean terbaru dari Kortim ini itu menunjukkan bahwa kelangkaan Pi Network itu akan semakin dekat dan semakin dekat. Nah, seperti yang saya sampaikan di video awal bahwa hukum supply demand akan berlaku nanti ketika banyak penawaran, banyak pengguna, banyak yang memining, semakin langka, semakin susah kita dapatkan koin Pi Network, semakin banyak peminat, maka disitulah harga Pi Network akan ditentukan lah, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi itu updatean terlengkap dari Read More yang ada di beranda aplikasi Pi Network teman-teman ya. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like saja atau di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi, tekan lonceng notifikasinya, share ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman terbantu. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab secara random. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.